Liter 165 Kanvas. Radit tentu tak berani menolak ucapan Bambang. Dia menaruh kembali buku itu sambil mengangguk. Di saat Bambang juga memberikan buku yang lainnya. Sepertinya dia menulis sesuatu lagi di sana. Bambang memang menyimpan lembaran memo yang memang selalu ada di meja sampingnya bersama pulpen kalau dia sedang membaca buku untuk mencatat sesuatu yang penting. Aku ingin berterima kasih padamu karena mau bekerja sama dengannya, Raditya. Kita tidak boleh terus-terusan membesar-besarkan masalah ini. Sudah waktunya kita memang berdamai dengan Adi Wijaya supaya tercipta bisnis yang sehat ke depannya. Apa yang bisa dilakukan Radit selain mengangguk? Dan di saat yang bersamaan, wah, bagus banget gambarnya. Kamu suka menggambar ya? Suara Aida yang antusias membuat Radit menengok padanya. Karena nada sudah seperti satpam yang memperhatikannya untuk menghabiskan makanan dan meminum obatnya, Aida jadi menahan diri untuk berkomentar pada sesuatu yang memang membuatnya sangat antusias. Riri memang suka menggambar, tapi dia ini suka coret-coret aja kayak gini. Cuma kalau disuruh ngomong itu, dia nggak mau ikut bicara dan terlihat stres kalau diminta bicara. Seperti rata-rata nenek-nenek, Rianti juga senang berkomentar tentang cucunya. Di saat Nada hanya tersenyum melihat bagaimana Rianti bercerita. Tak ada rasa kesal sama sekali dalam hati Nada, karena Wata itu sering sekali mencampuri urusan parentingnya. Dia memang tak pernah keberatan dengan kehadiran ibu mertuanya itu. Apalagi neneknya sangat mendukung sekali, memberikan banyak sekali coret-coretan untuknya menggambar begini. Dari krayon terus pensil warna, dan sekarang dia suka pakai cat akrilik macam ini. Seru Nada yang sebenarnya juga suka memberikan itu untuk Riri. Tapi dia lebih suka memuji Rianti yang tentu saja semakin senang mendengar pujian menantunya. Wah, pantesan. Dari tadi aku lihat dia pandai sekali mencoret-coret kanvasnya. Walaupun belum ada arahan mau menggambar apa. Tapi memang dia sangat berbakat untuk coretan abstraknya. Ini sudah terlihat kok bakat terpendamnya. Aida ikut berkomentar di saat Riri menatapnya malu-malu. Meski tak paham apa arti semua ucapan Aida. Hai cantik, gambarnya bagus banget. Boleh tante pinjam sebentar? Wah, tante nggak pernah lihat gambar yang bagus kayak gini. Keren. Seru Aida mengulurkan tangannya. Dia memang tidak memaksa, tapi memberikan kebebasan sendiri pada Riri yang masih menatapnya. Hehe, sepertinya dia menyukaimu dan dia sudah mau memberikan gambarnya padamu. Seru Nada. Melihat anaknya yang tak dipaksa itu kini sudah menyerahkan sesuatu ke tangan Aida. Wah, ini cantik banget. Aida yang memegang kanvas itu semakin bersemangat untuk memuji. Itu bukan kanvas besar yang biasa digunakan pelukis. Hanya kanvas berdiameter 16 sampai 24 cm berukuran bulat yang dipakai Riri. Coba ditambahin ini nih. Nanti ini jadi kayak langit malam. Bagus deh. Seru Aida, mengambil sesuatu yang berwarna putih dari tempat cat akrilik. Boleh tante tambahin ini? Riri tak tahu tapi dia sudah mengangguk pelan di saat Aida tersenyum. Dan dia mengeluarkan cat berwarna putih itu di tatakannya. Boleh pinjam kuas yang ini? Riri dan yang lainnya tak tahu apa yang ingin dilakukan Aida. Tapi Riri kembali sudah mengangguk memberikan izin pada mainannya untuk digunakan oleh Aida. Nah, cara bikin bintang kayak gini sayang. Nanti ini mempercantik gambarnya nih. Seru Aida yang kini menaruh kuas yang agak tebal di tempat tadi dia menorehkan cat akrilik putih. Lalu kuas itu diangkatnya di atas kanvas yang sudah ditorehkan warna abstrak campur-campur oleh Riri kecil. Nah, begini, sentil-sentil dikit kuasnya pelan-pelan. Walah, jadi cipratan-cipratannya itu bisa bikin kayak gambar bintang di langit ya. Seru Rianti yang ikut antusias melihat Aida dengan tangan kirinya masih memegang kuas, di mana ujung kuas itu mengarah pada kanvas, dan tangan kanannya mencentil-centil bagian kayu brush sehingga cipratan-cipratan itu berupa titik-titik putih terlihat sangat cantik sekali di gambar abstrak Riri yang warnanya didominasi dengan warna hitam, ungu, biru, abu, violet dan campur-campur membentuk campuran warna yang seakan menggambarkan langit malam bertabur bintang jadinya. Iya, aku cuma nambahin bintang di sini supaya gambarnya Riri makin cantik.
Soalnya ini udah cantik banget tuh. Lihat tuh, kamu pinter banget sih sayang. Sebetulnya gambar yang dibuat oleh Riri itu hanya coretan-coretan abstrak saja dan terlihat cantik memang. Setelah Aida menambahkan sedikit bintang itu, memoles langitnya lebih halus. Tapi tentu saja anak kecil yang dipuji itu merasa senang sehingga aku baru pertama kali melihatnya tersenyum dengan orang baru sepertimu ini. Nada yang berkomentar dan di situ Rianti pun ikut mengangguk. Sepertinya dia suka kamu membantunya menggambar. Wajah Rianti terlihat penuh antusias. Begitu juga dengan Radit yang justru kini memilih berdiri untuk mendekat. Tapi memang saat ini tidak ada orang yang memperhatikannya. Dan aku meresponnya, Riri itu orang yang pendiam dan sulit. Sangat sulit. Bahkan untuk makan pun dia bisa menangis karena disuruh makan. Padahal itu untuk kesehatannya sendiri. Tapi memang dia adalah gadis yang sangat introvert dengan kecemasan tinggi. Radit sendiri memang kadang kesulitan dengan anak itu. Begitu juga dengan Nada yang sering merasa bersalah dan sering menyalahkan dirinya saat dulu punya penyakit mental ketika sedang hamil. Tentu saja respon Riri ini sangat luar biasa bagi mereka berdua. Bisa kau lakukan sesuatu untuk membuatnya meresponmu lagi? Hingga Aida sedikit kaget ketika mendengar Nada bicara begini. Radit pun juga tak menyangka kalau istrinya akan mengatakan itu, rahasia putrinya. Oh, coba ya Mbak Nada. Aida tak berani menolak. Dia sudah menatap Riri lagi. Boleh nggak kalau di sini ditambahin sama air? Jadi nanti ada sungainya. Kamu suka air ndak? Sama pohon-pohon tinggi. Kan gambarnya Riri udah cantik banget. Ujuk dari Aida yang tidak semua dimengerti oleh Riri karena usianya memang masih 2 tahun kurang. Tapi dia sudah mengangguk. Disinilah Aida tersenyum kembali, lega. Boleh pinjam tangannya? Nanti tante ajarin gimana cara buatnya. Gadis kecil itu pun menyerahkan tangan kanannya, membiarkan Aida menggenggamnya pelan, sambil Aida menggerakkan tangan itu dan terus bicara. Nah, sini kita tambahin ini buat batunya. Puter-puter, campur warna putih. Jadi kayak kena sinar bulan batunya. Mengkilat ada air juga. Lalu di sini Mbak Riri bisa tambahin airnya. Nah, nanti kita kasih putih-putih gini juga. Biar kayak ada cahaya dari atas tuh kebayangan di airnya. Terus, ini di sini kita bikin batang pohon. Nah, ini cantik kan? Aida bicara sambil terus memegang tangan Riri, menggerakkannya perlahan dan membuat anak itu seakan-akan memang dia yang membuat gambarnya. Dan disinilah Radit melihat sesuatu yang membuat hatinya sedikit berbunga. Anakku tersenyum. Dia berhasil membuat anakku tersenyum sambil menggambar. Jelas saja Radit kaget dengan kemajuan ini, karena memang Riri tidak pernah memberikan ekspresi lebih. Begitu juga Nada yang hampir menangis ketika melihatnya. Ya Tuhan, Nada memekik pelan. Keadaan yang membuat Aida jadi tak enak hati. Dia tak tahu apa yang terjadi pada Riri. Tapi memang kondisi di sini membuat hatinya jadi sedikit bingung. Harus bagaimana menyikapi reaksi dari Nada? Karena Radit tidak bereaksi. Dia hanya melihat dari kejauhan. Mbak Riri pintar banget menggambarnya. Wah, gambarnya cantik. Coba tunjukin sama mamanya. Pasti mamanya senang melihat gambar Mbak Riri nih. Makanya Aida cuma bisa bicara begini, sambil tersenyum pada Nada di saat yang bersamaan. Dia senang kamu bilang begitu loh. Rianti hanya mencolek Aida sambil bicara tanpa suara. Di saat Riri mendekat pada Nada ingin menunjukkannya, dan Aida menatap mata dan bibir Rianti. Lega aku. Hampir mati aku. Takut kalau mereka akan bertanya tentang diriku lagi. Tapi untung ada anak ini, jadi aku sedikit punya pelarian dan minimal mereka senang lah. Terus gak akan bikin masalah sama Mas Reko kan? Pikir Aida yang benar-benar penuh harap soal ini. Apalagi melihat Nada begitu bersemangat. Bahkan dia memeluk anaknya dengan rasa bahagia yang besar. Bisa terlihat oleh Aida. Terima kasih ya Aida. Ya ampun, aku senang banget deh kalau kamu bisa terus ketemu sama anakku. Ucap Nada. Tentu saja didengar Radit yang kini membuang wajahnya sambil mengepaskan napas pelan. Aku ke taman belakang dulu. Jelas membuat Aida menelan salivatnya dan sedikit ketakutan melihat Radit yang tanpa ekspresi berjalan menjauh.
dulu aku melupakan orang itu. Apa dia akan buat masalah dengan Mas Reko gara-gara gak suka aku gambarin itu buat anaknya?